Are you ready for study mathematics? Let's get it! Jadi, kali ini kita akan belajar tentang bentuk dan operasi aljabar. Nah, sebelumnya, ada yang udah tahu belum? Aljabar itu apa? Ayo, ada yang udah tahu belum? Oke, kita next aja ya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, bentuk dan operasi aljabar ini termasuk KD apa? Jadi, bentuk dan operasi aljabar ini termasuk dalam kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 kelas 7 sekolah menengah pertama. Pelajaran matematika. Oke, untuk KD 3.5-nya yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk KD 4.5, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Jadi, pada KD ini siswa harus dapat menjelaskan bentuk serta operasi pada aljabar. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan adanya video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat mudah memahami bentuk serta operasi hitung pada materi aljabar. Nah, tadi nih yang pada belum tahu. Sekarang pengertian dari aljabar. Aljabar merupakan ilmu matematika yang meliputi teori bilangan dan memiliki analisis penyelesaian. Jadi, aljabar ini merupakan salah satu ilmu matematika yang meliputi teori bilangan. Teori bilangan ini terdapat banyak hal ya. Intinya, teori bilangan ini mengulik semua permasalahan tentang suatu bilangan dan memiliki analisis penyelesaian. Sehingga penyelesaiannya ini memiliki tahap-tahap yang selalu runtut. Bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika yang diimplementasikan dengan simbol atau huruf sebagai variabel suatu objek dalam suatu permasalahan. Nah, untuk yang pertama yaitu bentuk variabel atau peubah. Variabel merupakan suatu simbol yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Variabel dapat disimbolkan dengan huruf Latin seperti A kecil, A besar, B kecil, B besar, dan seterusnya. Di sini perlu ditekankan bahwa variabel merupakan suatu simbol yang digantikan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap. Jadi kita harus fokus pada simbol. Simbol itu bisa dengan huruf Latin atau dan lainnya. Dan di sini kita contohkan ada 2x plus 3y min 5z sama dengan 35. Nah, di sini yang merupakan suatu simbol yaitu nilai x, y, z-nya. Jadi, kita sebut bahwa x, y, dan z ini merupakan suatu variabel atau peubah. Gimana? Paham? Paham dong, karena matematika itu mudah. Selanjutnya yaitu bentuk koefisien. Koefisien merupakan nilai yang melekat pada variabel. Nah.
Nilai yang melekat pada variabel. Jadi, setelah kita mengetahui bahwa variabel atau peubah itu merupakan simbol dan koefisien ini merupakan nilai yang melekat pada variabel. Nah, untuk contohnya nih, di sini ada 2x plus 3y min 5z sama dengan 35. Jika kita ketahui bahwa nilai x, y, dan z merupakan variabel, maka koefisiennya adalah nilai yang melekat pada variabel itu sendiri. Nah, di sini kita lihat 2x. X merupakan suatu variabel, sehingga 2 merupakan nilai koefisien dari variabel x. Nah, di sini juga ada plus 3y. Y ini merupakan suatu variabel Y. Nah, angka 3 ini merupakan nilai koefisien dari variabel Y. Begitupun dengan negatif 5. Gimana? Mudah kan? Mudah dong, karena matematika itu easy. Selanjutnya yaitu bentuk konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Perlu kita garis bawahi bahwa konstanta merupakan suatu nilai yang bersifat tetap. Konstanta tidak berkaitan dengan suatu variabel. Untuk rumus-rumus khusus, konstanta dapat disimbolkan dengan huruf, misalnya A, B, atau X, Y, dan lainnya ya. Atau bisa dengan simbol khusus. Apa sih simbol khusus? Ayo kita lihat contohnya ya. Di sini contoh yang pertama yaitu 2x plus 8 sama dengan 12. Nah, sebelumnya kita sudah menggarisbawahi bahwa konstanta ini merupakan suatu nilai yang bersifat tetap. Nah, karena sebelumnya kita tahu bahwa variabel itu merupakan nilai yang bersifat tidak tetap, maka konstanta ini suatu nilai yang tidak berkaitan dengan variabel atau tidak melekat pada variabel. Sehingga pada contoh yang pertama yaitu 2x plus 8 sama dengan 12, nilai konstantanya yaitu 8 dan 12. Karena 8 dan 12 ini merupakan suatu nilai yang bersifat tetap, tidak bisa diubah-ubah. Nah, untuk contoh yang kedua nih, K sama dengan Pi dikali 2x. Dikali 2x ya, bukan X. Jadi, di sini yang dinamakan dengan konstanta yaitu Pi. Pi itu merupakan salah satu simbol khusus. Pi itu nilainya ya 22/7 atau 3,14. Pintar. Lanjut. Selanjutnya yaitu bentuk eksponen. Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang. Eksponen juga sering kita sebut sebagai bilangan berpangkat. Kita lihat contohnya ya. Di sini contohnya yaitu 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 10 sama dengan 22. 2x kuadrat. Nah, di sini yang dinamakan dengan bilangan berpangkat yaitu 2x kuadrat. Perlu digarisbawahi bahwa eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang. Nah, dari 2x kuadrat ini dapat kita jabarkan menjadi 2x dikalikan dengan x. Nah, pada penjabaran itu kita ketahui bahwa itu merupakan suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang. Jadi kita mengalikan dengan sama-sama variabel x.
sehingga menghasilkan 2x kuadrat. Untuk contoh yang kedua sama ya, 2x kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu bentuk suku. Suku, ada yang sudah pernah mendengar kata suku sebelumnya? Kayaknya udah sih, karena Indonesia itu memiliki beragam suku ya. Tapi ini beda ya. Bukan beragam suku gitu. Oke. Jadi suku pada bentuk aljabar ini merupakan total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Suku digunakan untuk mempermudah mengkomunikasikan bentuk aljabar, sehingga mudah untuk dibahasakan. Jadi sama ya, karena bersuku-suku, jadi kan ada suku Jawa, suku Sunda gitu ya. Jadi kita bisa dapat dengan mudah mengenali bermacam-macam suku dengan kita tahu sebutan dari suatu suku tersebut. Nah, pada suku ini ada dua option, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Pada suku sejenis, yaitu memiliki variabel yang sama dalam satu persamaan. Di sini kita lihat contohnya 5x ditambah dengan 3x. Nah, di sini kan sama. 5x dengan 3x sama-sama memiliki variabel x. Dan suku tidak sejenis ini, contohnya 5x ditambah dengan 3yx dikurangi dengan xy. Sangat tidak beraturan ya variabelnya. Di sini kita lihat ada variabel x, variabel yx, dan variabel xy. Jadi, mudah kan untuk mengenali suku-suku ini? Selanjutnya yaitu operasi aljabar. Operasi aljabar meliputi penjumlahan dan pengurangan aljabar, perkalian aljabar, pembagian aljabar, serta perpangkatan aljabar. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Penjumlahan dan pengurangan aljabar merupakan salah satu operasi aljabar yang hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Sebelumnya, kita sudah membahas bahwa pada suku-suku aljabar itu memiliki dua option, yaitu suku sejenis dan suku yang tidak sejenis. Suku yang sejenis itu memiliki variabel yang sama, sedangkan suku yang tidak sejenis yaitu memiliki variabel yang berbeda-beda dalam satu persamaan. Ya, ini gimana? Sudah ingat kan? Oke, lanjut. Contohnya, di sini ada 2x ditambah 5x dikurangi 7x ditambah 89x sama dengan 3x. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Jadi hasilnya berapa? Sebenarnya ini hasilnya bukan 3x ya. Kayak ada yang tahu nggak ini hasil yang sebenarnya itu berapa? Ya, kita hitung ya. Ada 2x ditambah 5x, jadi menjadi 7x. 7x dikurangi dengan 7x sama dengan 0. Ditambah 89x. Jadi 0 ditambah 89x hasilnya adalah 89x. Yang kedua yaitu operasi perkalian aljabar. Perkalian aljabar ini
memiliki dua option, yaitu perkalian dengan konstanta dan perkalian dengan variabel. Untuk yang pertama, perkalian dengan konstanta. Perkalian dengan konstanta dilakukan dengan cara mengalihkan koefisien pada suatu variabel dengan nilai konstanta yang dioperasikan. Oke, di sini kita mengenal ada koefisien, variabel, dan konstanta. Untuk contohnya, di sini ada 2x dikali 8 sama dengan 8x. Nah, di sini kita lihat bahwa koefisien di sini yaitu 2 dari variabel x. Kita kalikan dengan nilai konstanta, dan di sini nilai konstantanya yaitu 8, sehingga menghasilkan 8x. Contoh yang lain, di sini kita mendapatkan 4x dikurangi 6 dikali 5. Nah, di sini 4 merupakan nilai koefisien dari variabel x dikurangi dengan konstanta 6. Lalu kita kalikan dengan konstanta 5. Hasilnya adalah sebagai berikut. 4x dikali 5. Ini dikali masuk ya, jadi 4x kita kalikan dengan 5, lalu kita kurangi dengan 6 dikalikan dengan 5. Sehingga menghasilkan nilai x yaitu 3/2. Selanjutnya yaitu perkalian dengan variabel. Di sini untuk contoh pertama, y dikali dengan y sama dengan y kuadrat. Sebelumnya kita telah membahas perpangkatan ya, eksponen. Eksponen itu sama saja dengan perpangkatan. Y dikali dengan y sama dengan y kuadrat. Lalu di sini ada xy kuadrat dikalikan dengan y dikalikan dengan xy. Nah, gimana? Jadi di sini kita peroleh nilai variabel xy itu ada 3 kali, sehingga xy ini memiliki pangkat 3 dan dikalikan dengan y. Kenapa y-nya tidak masuk dengan xy? Karena y ini variabel sendiri dan xy ini variabel sendiri. Jadi sendiri-sendiri ya. Oke, gimana? Paham kan? Paham dong. Selanjutnya yaitu operasi pembagian aljabar. Pada pembagian aljabar ini juga dibagi menjadi 2 option, yaitu pembagian aljabar dengan konstanta dan pembagian aljabar dengan variabel. Untuk yang pertama, pembagian aljabar dengan konstanta. Di sini contohnya yaitu 4x kuadrat dibagi dengan 4. Nah, di sini kita jabarkan ya, 4x kuadrat. Artinya 4x dikalikan dengan x. Kita eksponenkan ya. Berkali-kali, kita kalikan berkali-kali ya. Sebanyak 2 kali. Dibagi dengan 4. Nah, di sini kita bisa coret angka 4-nya sehingga menghasilkan nilai x dikali x sama dengan x kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu pembagian aljabar dengan variabel. Contohnya ada di bawah ya. Oke, di sini 4x kuadrat kita bagi dengan x. Bedanya dengan yang atas, itu kita bagi dengan 4, yang bawah itu kita bagikan dengan variabel x. Nah, kita jabarkan menjadi 4 dikali dengan x plus x dikali x dibagi dengan x. Nah, di sini kita coret x-nya 1, menghasilkan 4x. Gimana? Mudah kan? Mudah dong. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yaitu operasi perpangkatan aljabar. Contohnya 3x pangkat 3.
kita jabarkan menjadi 3 pangkat 3 dikali X pangkat 3. Nah, gimana kalau 3X-nya itu di dalam kurung dan pangkatnya itu di luar kurung? Itu kita jabarkan menjadi 3X dikali 3X dikali 3X. Jadi beda ya guys, antara 3X kuadrat yang tidak ada kurung dengan 3X kuadrat yang di dalam kurung. Mohon maaf, 3X pangkat 3 ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal nih. Soal. Diketahui ya, jumlah kelereng Ea dan Ayah adalah 7 butir. Jika kelereng milik Ayah sebanyak 4 butir, kita tandain dulu ya. Kelereng milik Ayah sebanyak 4 butir. Berapakah kelereng milik Ea? Oke, berapa nih ya? Jadi untuk menyelesaikan permasalahan aljabar ini, kita membutuhkan proses step by step ya. Untuk step yang pertama atau tahap yang pertama yaitu kita harus membuat pemisahan variabel. Nah, di sini kita ketahui ada banyak jumlah kelereng Ea dan Ayah. Jadi kita misalkan saja dengan banyaknya kelereng milik Ea yaitu X dan banyaknya kelereng milik Ayah adalah Y. Selanjutnya, langkah kedua kita harus membuat persamaan matematika dari pemisahan variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya di sini karena sudah kita misalkan seperti pemisahan di atas, diperoleh bahwa Ea adalah X, Ayah adalah Y, sehingga jumlah kelereng Ea dan Ayah adalah 10, maka persamaan matematikanya adalah X plus Y sama dengan 10. Langkah selanjutnya kita harus mencari apa yang sudah diketahui. Nah, yang sudah diketahui adalah, nah ini dia, kelereng milik Ayah sebanyak 4 butir. Ayah tadi kita lihat adalah Y, sehingga Y sama dengan 7. Dan ini persamaan yang sudah kita peroleh sebelumnya, X plus Y sama dengan 10. Lalu, apa yang ditanyakan? Kembali lagi ke soal. Berapakah banyak kelereng milik Ea? Oke, kita tebal ya. Ditanya, banyaknya kelereng milik Ea. Ea berarti itu kan X. Sehingga penyelesaiannya adalah seperti ini, dan kita dapat bahwa nilai X-nya adalah 3. Sehingga tahap yang paling akhir yaitu kesimpulan. Jadi, banyaknya kelereng yang dimiliki oleh Ea yaitu sebanyak 3 butir. Gimana? Paham kan? Paham dong. Karena matematika itu easy, mudah.